Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Media Massa akan menjelaskan mengenai hukum dan etika media massa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adila Sarah Firdausa sebagai moderator dan dua teman kita sebagai presenter, yaitu Mbak Siti Rahayu dan Mas Abdurrahman Sudais. Langsung saja kepada presenter, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari media massa. Media massa terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu media cetak, yang kedua itu media penyiaran. Media cetak itu biasanya berhubungan dengan koran, majalah, tabloid, jurnal, dan buletin. Adapun area peredarannya itu tergantung situasi dan kondisi, tapi biasanya kebanyakannya di komunitas lokal dan internasional. Nah, yang kedua, media penyiaran biasanya itu berhubung tentang komersial, publik, dan komunitas serta berlangganan. Nah, ini pun ada kanalnya masing-masing, biasanya yang kita ketahui seperti TV, radio, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sistem siaran itu terbagi kepada dua. Yang pertama itu lokal, yang kedua itu berjaringan. Nah, siaran lokal itu adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh KPI. Adapun sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relay siaran secara tatap antar lembaga penyiaran. Nah, kalau berjaringan itu biasanya antar stasiun-stasiun lokal. Kenapa sih media massa itu harus diatur oleh hukum dan media? Yang pertama, ini karena luasnya jangkauan media dan wartawan. Nah, sehingga saking luasnya ini kita tidak tahu konten atau tayangan seperti apa yang diberikan. Karena semakin luas akan semakin keluar dari ranah-ranah yang mungkin layak untuk dijadikan media atau tontonan. Kemudian yang kedua, memakai frekuensi milik publik ya. Nah, dikarenakan ini layanan atau tayangan yang diberikan untuk publik, maka harus disaring dulu, harus diatur oleh hukum dan media. Karena tidak semua tayangan itu boleh dipertontonkan untuk publik. Apalagi yang ketiga, biasanya kita tahu hebatnya dampak sebuah berita. Jadi biasanya berita itu hadir dengan perspektif-perspektif yang berbeda dan tentunya akan menimbulkan dampak-dampak yang juga berbeda. Nah, ini yang harus diatur oleh hukum dan media. Yang keempat, multidimensi kepentingan politik, ekonomi berskala lokal dan internasional. Nah, yang kelima, menjaga dan menjamin agar media massa memenuhi kepentingan publik. Nah, selanjutnya, hukum dan etika media massa yang terkait. Yang pertama kita akan membahas tentang kebebasan media. Ini tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal atau ayat 1. Kebebasan pengelolaan media dan wartawan untuk menggali, menyampaikan, mendistribusikan informasi untuk memenuhi atau melindungi kepentingan publik atau yang disebut dengan social accountability of press. Kemudian yang kedua tentang hukum. Nah, hukum sendiri memiliki dua pengertian, yaitu hukum material dan hukum formal. Nah, hukum material itu apa? Nah, hukum material adalah hukum pidana yang memuat satu aturan-aturan yang menetap dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Yang kedua, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. Yang ketiga, ketentuan mengenai pidana. Kalau hukum formal yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Nah, contohnya hukum acara pidana KUHAP ya, hukum acara perdata dan sebagainya. Lanjut, hukum diterjemahkan sebagai undang-undang dengan tingkatan. Yang pertama itu ada konstitusi, kemudian undang-undang, yang ketiga itu pemerintah. Lanjut, hukum dan etika media massa itu diatur juga di bagian etika. Yang pertama, etika berasal dari kata etik yang berarti kebiasaan, habit, dan juga custom.
Yang kedua, etika berkaitan dengan baik atau buruknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau tidak. Yang terakhir, etika itu ilmu yang mempelajari tentang moral. Nah, jadi ini 3 aspek yang masuk dalam hukum dan etika media massa. Selanjutnya, hal yang terkait dengan etika media massa. Yang pertama itu ada tentang tanggung jawab. Yang kedua, kebebasan pers. Kemudian yang ketiga, masalah etis. Yang keempat, ketepatan dan objektivitas. Yang terakhir, tindakan adil untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti Rahayu. Penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Abdurrahman Sudais. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan yang berkaitan dengan etika komunikasi massa. Yang pertama itu kode etik jurnalistik atau disingkat dengan KEWI. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang penyiaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITA. Dan yang kelima, P3SPS KPI. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. Kemudian produk hukum dan etika media massa di Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang 1945 Pasal 28 Ayat 1, di mana isinya yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian pasal 28D ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan. Nah, kemudian yang ketiga mengenai KUHP, yang keempat mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang kelima Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang penyiaran, yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang hak cipta. Nah, kemudian ada juga yang namanya produk etika, di mana produk etika ini berisi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Dan yang kedua, kode etik wartawan Indonesia atau KEWI, AJI, dan PWI. Dan yang terakhir yaitu kode etik bisnis pers dan penyiaran. Nah, kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan hukum dan etika. Yang pertama itu hukum, mana kekuatan sanksi perdata dan pidana. Kemudian kekuatan etika yaitu sanksi moral publik. Kelemahan di bidang hukum ini yaitu peradilan yang masih korup, dan kelemahan di etika tidak berdampak langsung. Nah, kemudian wilayah kontrol hukum dan etika media yaitu lembaga penegak hukum dan etika. Yang pertama Dewan Pers terutama untuk media cetak. Kemudian yang kedua Komisi Penyiaran Indonesia untuk media penyiaran. Ketiga lembaga pemantau media di kampus, NGO, ormas dan lain sebagainya. Kemudian wilayah kontrol hukum dan etika. Yang pertama itu proses produksi atau cara kerja dalam wawancara, observasi, pencarian dokumen. Yang kedua hasil produksi, jenis, isi dan penempatan berita. Yang ketiga pelaku produksi, kualifikasi, sumber daya manusia dan lembaga media. Dan yang terakhir yaitu sarana produksi, standar teknis untuk media penyiaran. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila terdapat salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.